يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا لا تؤاخذني بالجريرة وأصلح لي العلانية والسريرة واجعلني ممن يدعو إليك على بصيرة. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بمطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam وهدى من شاء من عباده للإحسان. رزقنا الله جميعا ذلك كله وكماله حتى نلقاه جل وعلا على ذلك وفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك ورسلك أرسلته بالهدى ودين الحق لتظهره على الدين الكافرون وأرسلته رحمة للعالمين وشافعا مشفعا للخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah sekalian dimanapun berada, wabil khusus
ahli majelis ta'lim asy-syifa wal mahmudiyah, dan juga para mustami'in mustami'at, para muhibbin muhibbat, dan juga terkhusus para penyimak acara Nabawi TV dimanapun berada, yang semuanya al-fakir ilallah dari majelis yang agung ini insyaallah ikut terus mendoakan semoga permusuhan kepada hawa nafsu ammarah dan juga permusuhan kepada dunia yang menipu, permusuhan perbuatan setan, ucapan-ucapan setan, semoga dalam hati kita Allah tanamkan kebencian kepada hal itu, dan semoga Allah tanamkan dalam jiwa kita kecintaan kepada ilmunya Allah, kecintaan kepada pengamalan terhadap ilmu, kecintaan kepada semua sifat-sifat yang mulia, yang terpuji, kecintaan kepada kalimat-kalimat thayyibah, kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada salawat dan salam dan zikir, kecintaan kepada munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kecintaan kepada taqarrub kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga semua muslimin muslimat dari segala kejelekan, dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala penyakit, dari wabah. Terutama sekarang dunia ini masih dilanda COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mencabut COVID-19 ini dari muka bumi ini dan mencabut seluruh bala, mencabut seluruh wabah, seluruh penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari segala kerugian, dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita semua. Semakin berganti hari, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semakin dekat kepada baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kepada para kekasih Allah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua dengan seluruh kekasih-kekasihnya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, secara zahir maupun secara batin. Dan semoga kita dikumpulkan dengan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat beliau, mendapat syafaatnya para nabi-nabi dan para rasul-rasulnya Allah alaihi wassalatu wassalam, mendapatkan syafaat para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada dan para solihin radhiyallahu anhum ajma'in, mendapatkan barakahnya mereka, mendapatkan karamah-karamah mereka, mendapatkan anwar dan asrarnya mereka. Semoga kita menjadi pewaris-pewarisnya mereka, dan semoga kita digabungkan dengan mereka, dan anak cucu kita semua, keluarga kita dan keturunan kita semuanya digabungkan oleh Allah dengan mereka, dikumpulkan dengan mereka. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga bangsa Indonesia, menjaga negara Indonesia dari segala kerusakan, dari segala kerugian, dari fitnah dan musibah dan bala. Dan semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan kepada para ulama-ulama Allah untuk bisa terus membimbing umat, untuk bisa terus mengajak manusia kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kepada segala nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keterpujian, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keagungan yang Allah cintai, mengajak manusia kepada pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mengajak manusia kepada mengikuti sunnah-sunnah dan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita Indonesia, agar semua pemerintah kita bisa menjalankan tugas-tugasnya demi membangun kemaslahatan dunia dan akhirat bangsa ini, agar bisa menegakkan keadilan di Indonesia ini, agar bisa menumpahkan kasih sayangnya kepada bangsa ini, agar bisa menjaga bangsa ini dari segala kerugian, segala kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang penuh rahmat, yang penuh barakah, yang penuh hidayah, yang penuh taufik dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bangsa yang subur, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju dalam segala nilai kebaikannya.
yang suatu saat menjadi uswah hasanah bagi seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Dan semoga bangsa Indonesia ini semuanya dijadikan oleh Allah sebagai bangsa yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa ini sebagai ahli ilmunya, ahli taqwa kepadanya, ahli ibadah, ahli zikir kepadanya, ahli mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala kemunkaran, segala kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dari bangsa ini. Segala kerugian-kerugian oleh Allah taala diganti dengan keberuntungan, kemunduran diganti dengan kemajuan, kehinaan diganti dengan kemuliaan, kegelapan diganti dengan cahaya, jauhnya dari Allah diganti dengan kedekatan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, lupanya dari Allah diganti dengan mengingat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Semoga bibir bangsa ini selalu basah dengan zikrullah, selalu basah dengan memuji Allah, selalu basah dengan mengucapkan kalimah thayyibah. Semoga bangsa ini oleh Allah dijadikan sebagai bangsa ahli Quran dan ahli sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga kita semua yang sedang menelusuri jalan Allah, suatu saat oleh Allah disampaikan kepada Allah, suatu saat dipertemukan oleh Allah dengan Allah, suatu saat diperlihatkan oleh Allah kepada zat Allah, suatu saat diperdengarkan oleh Allah kepada firman Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga dalam meniti karir yang sangat agung ini mulus dijaga oleh Allah dari segala hal yang menggoda, yang akan merusak, yang akan menggagalkan visi misi yang agung ini. Dan tidak ada visi misi yang teragung terkecuali visi misi manusia yang hendak bertemu dengan Allah, manusia yang hendak bisa meraih ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, keberkahan dari Allah. Manusia yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi makhluk yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini visi misi yang teragung. Tidak ada dua visi misi yang teragung kecuali hanya itu. Kita semua hadir dalam majelis yang mulia ini setiap bulan. Ada yang ikut hadir setiap malam Khamis, setiap hari Ahad. Ada yang ikut hadir di majelis-majelis yang lainnya. Tujuan kita, visi misi kita hanyalah itu. Kita hadir dalam majelis ini bukan mencari dunia, bahkan kita mengorbankan dunia. Kita hadir di majelis ini bukan untuk mencintai dunia, tapi untuk berusaha mencintai Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita hadir di majelis ini bukan untuk bagaimana kita dicintai oleh manusia, lah. Bagaimana kita supaya disayang oleh manusia, oleh bos kita, tidak. Tapi bagaimana kita supaya bisa dicintai oleh Allah, supaya bisa disayang oleh Allah. Karena manusia makhluk yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah, dia berada di keagungan yang paling puncak. Dia berada di titik keamanan yang paling puncak. Dia berada di titik kesejahteraan, di titik ketenangan, kebahagiaan yang paling puncak. Itulah kedudukan para kekasih-kekasih Allah, para nabi-nabi dan para rasulnya Allah. Itulah kedudukan para wali-wali Allah.
Semoga Allah menyampaikan kita semuanya kepada titik itu, yakni puncaknya kebahagiaan, puncaknya kemuliaan, puncaknya ketenangan, puncaknya kesejahteraan, puncaknya keselamatan. Semuanya titiknya itu adalah ketika kita semuanya bisa ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika kita semuanya bisa dekat dengan Allah. Ketika kita semuanya bisa mengenal Allah. Ketika kita semuanya bisa mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ketika kita semuanya bisa ridha kepada Allah dan diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga kita semua sampai kepada martabat itu. Para jamaah sekalian, kita semua dalam pengajian syahriyah ini terus kita menggali ilmu suluk untuk bisa menempuh jalan Allah melalui kitab Al-Manhajus Sawi yang disusun oleh salah seorang guru Abuya, disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mana beliau masih ada di Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan usia beliau. Semoga kehadiran beliau di muka bumi menjadi keberkahan bagi kita dan bagi umat semuanya, menjadi cahaya bagi kita, menjadi madad bagi kita dan bagi muslimin semuanya, menjadi keberkahan bagi kita dan bagi muslimin semua. Dan Buya mendapatkan mandat dari beliau setelah mendapatkan ijazah kita beliau agar Al-Fakir menyebarkan kitab beliau ini, membacakan kitab beliau ini, menyebarluaskan apa yang terkandung dalam kitab beliau ini. Dan beliau mendoakan kepada Al-Fakir dan kepada semua yang ikut mengkaji kitab beliau ini, didoakan oleh beliau dengan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bersyukur kita semua mendapatkan doa beliau, hadir dalam majelis ini mendapatkan doa beliau, dan Buya mendengarkan langsung dan Buya merekamnya, doa yang subhanallah, yang luar biasa, yang beliau curahkan dalam doanya yang begitu lama ketika beliau mendoakan kita semuanya. Alhamdulillah, dan beliau merasa bahagia. Bahkan ketika Buya mengkaji kitab beliau ini tidak dari awal, karena ada hal-hal yang Buya, menurut Buya ini kurang pas kalau Buya yang bacakan. Tapi malah beliau memerintahkan kepada Buya agar mengulang kembali, sehingga Buya atas perintah beliau mengulang kembali. Walaupun menurut pandangan Buya ini tidak pas kalau Buya yang membacakan. Atas perintah beliau, imtithalul amr, sami'na wa ata'na. Semoga kita mendapatkan barokah beliau, barokah semua guru-guru beliau. Dan kandungan dalam kitab ini secara khusus mengungkap thariqah alawiyah. Ini secara yang sahihah, yakni jalan-jalan kepada Allah yang dititi, dipijak oleh semua para wali-wali Allah, oleh semua para salikin yang menempuh jalan Allah
yang ingin kenal kepada Allah, yang ingin bertemu dengan Allah, yang ingin meraih cintanya Allah, ridhonya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi bukan semata-mata bahwa yang ada dalam kandungan kitab ini hanya kandungan thariqah alawiyah saja, tidak. Tapi semua thariqah ya seperti ini. Asas-asas thariqah ya seperti ini. Sesungguhnya semua thariqah pada hakikatnya tidak ada yang beda. Karena dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dasar lain, tidak ada bahan lain bagi siapapun yang ingin ma'rifat kepada Allah selain Al-Quran dan Sunnah. Semua thariqah yakni jalan yang menyampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, thariqah siapapun, baik itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Alawiyah, Syadiliyah, Satariyah, Sammaniyah, Tijaniyah, dan banyak lagi thariqah-thariqah yang lainnya. Tidak ada bahan kecuali Al-Quran dan Sunnah. Bahannya sama, semuanya sama. Syarat utama bagi siapapun yang ingin ma'rifat kepada Allah, langkah pertama harus memijakkan kakinya di atas jalan yang disebut dengan thariqah. Yang pertama adalah syariah. Harus melalui jalan syariah dulu. Harus meniti syariah dulu. Tidak akan mungkin seseorang bisa sampai kepada hakikah, yakni bisa sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tanpa memijakkan kakinya di atas rel syariah. Thariqah adalah cara. Thariqah adalah mekanisme. Bagaimana caranya? Thariqah adalah kaifiyah. Istilah orang Sunda, tarekah. Untuk sampai kepada hakikah harus ditarekahan. Bagaimana supaya sampai kepada hakikah? Al-hakikah adalah Allah. Tidak ada hakikah selain Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Hakikah yang selain Allah namanya hakikah majaziyah. Hakikahnya majaziyah. Ketika seseorang menentukan kepada sesuatu adalah hakikah, umpamanya selain Allah namanya hakikah majaziyah. Dan hakikah yang hakikiyah adalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Wujud Allah hakiki. Seluruh sifat-sifat Allah hakiki. Semua af'al Allah, perbuatan Allah hakiki. Semua firman Allah hakiki. Semua asma Allah hakiki. Selain Allah, kalaupun disebut hakikah, tapi hakikahnya majaziyah, bukan hakikah hakikiyah. Pahami oleh kita. Wujud makhluk semuanya tidak ada yang hakiki, majazi. Semua sifat-sifat makhluk, perbuatan makhluk, nama makhluk, ucapan makhluk, semuanya majazi. Kenapa? Karena dibuat oleh Allah.
Allah menciptakan makhluk alam semesta ini. Allah menciptakan seluruh sifat-sifat makhluk. Allah menciptakan semua perbuatan makhluk. Allah menciptakan semua ucapan makhluk. Allah menciptakan semua kehendak makhluk. Allah menciptakan akal makhluk. Allah menciptakan apa yang difikir oleh akal makhluk. Semuanya ciptaan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan. Tidak menciptakan jasadnya, tidak menciptakan ruhnya, tidak menciptakan sifatnya, tidak menciptakan kehendaknya, tidak menciptakan akalnya, tidak menciptakan semua fasilitasnya. Dari tadinya makhluk ini tidak ada apa-apa, lalu menjadi ada apa-apa, kan? Makhluk tidak ada yang menciptakan. Sehingga tidak ada taksir, tidak ada pengaruh yang hakiki dari makhluk, dari perbuatannya, dari ucapannya. La yadurru wa la yanfa'u. Tidak ada yang bisa memadaratkan, tidak ada yang bisa memanfaatkan secara hakiki. Taksir hakiki semuanya Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Al-mu'assir al-hakiki adalah Allah yang memberi tapak, yang memberi pengaruh yang hakiki adalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika kita menisbatkan kemampuan kepada makhluk, ketika kita menisbatkan perbuatan kepada makhluk, kan? Pahami? Maka penisbatan itu kalau dimaksudkan hakiki bisa menjadikan kita sebagai murtad, bisa menjadikan kita kufur, kita kafir. Kalau menisbatkan kepada makhluk. Kalau yang dimaksud oleh kita adalah hakikatnya, tapi kalau yang dimaksudkan oleh kita hanyalah sebab, ya, itu tidak masalah. Itu dibolehkan, hatta dalam penyebutannya dibolehkan. Oleh saya, kan? Bikinan saya, kan? Punya saya. Oh saya bisa, oh saya tahu. Ketika penisbatan itu kepada makhluk, tapi yang dimaksud hanya sababiyah saja, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dimaksud hakikiyah, ini punya saya secara hakikat, jadi musyrik kita, ya, jadi kufur kita, jadi murtad kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saya bisa, ini dibikin oleh saya, dan saya tahu. Tuh. Ini tangan saya, dan mata saya, loh saya diakui oleh kita. Ini penisbatannya kepada saya, seolah tidak ada Allah. Mana peran Allah yang hakiki? Padahal segala suatu makhluk semuanya Allah yang bikin, Allah yang ngatur. Tidak ada peran makhluk sama sekali. Makhluk tidak bisa mencampuri peran Allah. Dan peran Allah tidak mencampuri peran makhluk. Kalau peran Allah mencampuri peran makhluk, seolah makhluk punya peran. Lah, tidak. Tidak boleh ada kata campur tangan Allah. Loh, Allah yang hakiki kok. Makhluk tidak bisa mencampurkan Allah, dan sama sekali urusan makhluk semuanya ada dalam genggaman Allah. Adanya dari tidak ada apa-apa, perubahannya
segala situasi kondisinya, dan tidak adanya setelah ada. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Semuanya ada dalam genggaman kekuasaan Allah, kehendak Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Tidak ada yang bisa keluar makhluk ini dari liputan kekuasaan Allah, dari liputan kehendak Allah, dari liputan pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, firman Allah. Semua makhluk berada di hadapan Tuhannya, Khaliknya, Mudabbirnya, Murabbinya, Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Tidak ada makhluk yang bisa ngumpet dari pandangan Allah, dari pengetahuan Allah, dari pendengaran Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Bumi-buminya Allah, langit-langitnya Allah, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, semua milik Allah. Allah yang atur. Tuhannya satu. Makhluk mau ada di jihad mana saja, jihad timur paling ujung, jihad barat paling ujung, jihad selatan, jihad utara paling ujung, ada di bawah tanah yang paling bawah. Ingat, semuanya tidak ada yang bisa ngumpet dari pengetahuan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, karena timur baratnya semuanya ciptaan Allah, jihadnya ciptaan Allah, seluruh tempat ciptaan Allah, semua waktu ciptaan Allah. Tadinya juga semuanya tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dimanapun makhluk berada, kapanpun makhluk berada, di jihad manapun makhluk berada, tetap sama di hadapan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Disaksi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diurus, diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Ini adalah akidah yang hak, akidahnya semua para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Akidahnya semua para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para solihin. Akidahnya semua orang-orang yang beriman, semua mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ini yang disebut dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya seperti itu. Tidak ada dua clear akidah, nggak ada dua macam akidah, nggak ada. Ini akidah. Makanya salah kalau ada orang yang mengatakan, yang berpendapat Allah di langit. Salah kalau ada yang berpendapat Allah di aras. Sungguh sesat kalau ada yang mendapatkan Allah di depan kita. Jika kita sholat, tuh, menghadirkan Allah di hadapan kita. Salah kalau kita menghadirkan Allah. Ingat, depan, langit, aras, jihad, timur, barat, kan? Ingat, alam semuanya, tuh, surga, neraka, semuanya ciptaan Allah, diurus oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diawasi oleh Allah. Semua ada di hadapan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah. Allah Maha Hadir. Yang tidak hadir itu hati kita. Maka jangan menghadirkan Allah, tapi harus menghadirkan hati kita kepada Allah. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk mungkin menghadirkan makhluk seperti kita menghadirkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, kan? Bisa saja menghadirkan arwah yang suci, bisa saja. Tapi kalau kepada Allah tidak boleh menghadirkan Allah, tapi harus menghadirkan hati kita kepada Allah. Jangan merasa Allah di hadapan kita. Ingat,
tapi harus merasa semua makhluk ini di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Jangan merasa, jangan punya pikiran segala perbuatan kita, kesuksesan kita ini campur tangan Allah. Tidak, karena kita tidak punya segalanya dan tidak bisa segalanya, tidak tahu segalanya. Yang berperan hanyalah Allah Jalla Jalaluhu. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidahnya semua para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Siapapun yang punya akidah beda dengan akidah ini tidak akan sampai kepada Allah abadan. Kapanpun tidak akan sampai kepada Allah, tidak mungkin bisa dekat dengan Allah. Hanya perasaan dirinya yang dekat, padahal dia tetap masih jauh dari Tuhannya. Hatinya masih mahjub, masih terhalang hatinya. Gak akan bisa hatinya menyaksikan nur tajallinya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah, 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 Allah. Maka langkah pertama orang yang ingin dekat dengan Allah harus tahu dulu bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, lalu meniti jalan itu, yakni jalan ketakwaan kepada Allah yang disebut dengan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang nanti sampainya kepada siapa? Kepada Allah. Yang sampai kepada Allah ini mustaqim. Jalan yang ujungnya tidak sampai kepada Allah tidak mustaqim, belok, mengikuti jalan hawa nafsu kita, belok mengikuti dunia, belok mengikuti pemikiran-pemikiran syaitan. Siapa yang dalam pemikirannya, siapa yang dalam perbuatannya, siapa yang dalam ucapannya, siapa yang dalam niat-niatnya, siapa yang dalam akhlaknya, sifatnya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syaitannya, maka tidak mungkin dia sampai kepada Allah karena jalannya sudah belok. Jalan kepada Allah itu lurus, selain jalan kepada Allah itu belok-belok. Nah, jalan kepada Allah ini harus difahami oleh kita adalah ilmu dan pengamalan terhadap ilmu. Itu jalan kepada Allah. Maka tidak mungkin manusia bisa sampai kepada Allah tanpa ilmu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Tanpa mengamalkan ilmu tersebut, sampai kapanpun tidak akan sampai kepada Allah. Sampainya kepada setan, nanti bergabung dengan setan. Ya. Di sini kita perlunya mencari ilmu Allah, hadir dalam majelis ilmu, dekat dengan ulama. Kita mau sampai kepada Allah tidak akan mungkin bisa tanpa kita menimba ilmu dulu, ilmu Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya, wabil khusus kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu pengamalan terhadap ilmu tersebut, dan ilmu ini ada ilmu akidah, ilmu keimanan, ilmu keyakinan, ada ilmu akhlak, sifat-sifat yang mulia, ada ilmu pengamalan yaitu ilmu syariat, ilmu akhlak yaitu ilmu ihsan.
Ini ilmu ini harus dikuasai dulu. Nah, ini yang disebut dengan syariat. Siapa orang yang ingin sampai kepada hakikat tanpa dia mengarungi dulu syariat, tanpa membijakkan kaki, melangkahkan kaki di atas rel syariat, tidak akan sampai kepada hakikat. Sampai kepada syaitan. Tidak akan sampai kepada hakikat. Semua thariqah sama semuanya. Bahannya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah. Bahannya hanya dua, al-ilmu wal amalu bih, adalah ilmu Allah dan pengamalan terhadap ilmu. Kita kuasai ilmu tapi tidak kita amalkan, tidak akan sampai. Kita tahu ilmu akhlak tapi kita tidak menjalankan akhlak yang mulia itu dalam hidup kita, tidak akan sampai. Kita tahu ilmu-ilmu syariat Islam, pengamalan, tapi kita tidak mengamalkannya, tidak akan sampai. Maka semua yang sampai kepada Allah, artinya mereka orang yang sudah sukses menguasai ilmu syariat, lalu membijakkan kaki di atas rel syariat tersebut dengan sebetul-betulnya, dengan akhlak dan adab, yaitu dengan thariqah. Mereka mujahadah, memerangi setan, memerangi hawa nafsunya, memusatkan hatinya khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Terus berjalan siang dan malam meniti rel syariat tersebut dengan wara, dengan apik, dengan penuh kehati-hatian, ihtiyat, dengan akhlak dan adab. Ini yang disebut dengan thariqah. Maka orang tersebut kalau sudah seperti itu, dia punya harapan besar. Dia akan semakin mendekat kepada hakikah. Semakin berganti waktu, semakin berganti hari, semakin mendekat kepada hakikah. Siapa yang mendekat kepada hakikah, maka hijab-hijab yang menghalangi antara hatinya dan antara Rabbnya, semua akan robek semuanya. Setiap mendekat kepada Rabbnya, semua akan robek hijab-hijabnya, satu demi satu. Terus akhirnya sampailah kepada pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang disebut ma'rifat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang diraih oleh para aulia-aulia Allah. Semoga kita mendapatkannya. Maka orang yang tidak mau mencari ilmu Allah kepada para ulama Allah, sampai kapanpun tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tidak akan bisa. Di muka bumi ini yang dijadikan wasilah oleh Allah untuk sampai kepadanya adalah para rasulnya, para nabinya. Setelah para rasulnya, para nabinya tidak ada, adalah para ulama-ulamanya sebagai pewaris-pewaris para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka kewajiban manusia mencari ulama-ulama ini. Allah tidak menjadikan wasilah yang lain lagi untuk menyampaikan hati manusia kepadanya hanya melalui ulamanya setelah tidak ada nabinya. Kita mau cari jalan yang mana? Lewat Google tidak akan sampai. Lewat internet tidak akan sampai. Lewat buku bacaan tidak akan sampai. Harus lewat orangnya. Harus lewat ulamanya. Makanya upaya setan di muka bumi ini, bagaimana manusia itu tidak kenal ulama, bagaimana manusia itu jauh dari ulama, bagaimana manusia itu benci kepada ulama, bagaimana manusia itu memusuhi ulama, bagaimana manusia itu supaya memerangi ulama, bagaimana manusia itu supaya membunuh ulama. Itu usaha setan. Maka ketika orang sudah
di hatinya sudah ada kebencian kepada ulama, ini merupakan kesuksesan setan. Ketika dalam hati seseorang tidak ingin dekat dengan ulama, tidak ingin kenal dengan ulama, tidak ingin menimba ilmu dari ulama, itu kesuksesan syaitan. Itu pertanda manusia yang akan mendapatkan kerugian yang abadi, kehinaan yang abadi, siksaan yang amat dahsyat. Ketika di hatinya nggak ingin dekat dengan ulama, dengan TV ingin dekat hingga TV-nya kredit, dengan film-film ingin dekat hingga menjadwalkan waktu setiap hari, setiap malam ada jadwal nonton, lihat YouTube, ke bioskop-bioskop. Di hatinya ingin dekat dengan si A dan si B. Manusia ingin dekat dengan si A dan si B. Siapa si A dan si B? Mereka bukan orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi mereka orang-orang yang lupa kepada Allah, yang jauh dari Allah. Ketika hati manusia ingin dekat dengan orang yang jauh dari Allah, yang tidak kenal Allah, ingat, ini pertanda bahwa manusia ini manusia yang digolongkan oleh Allah kepada golongan ahli kerugian yang abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Di rumahnya penuh dengan foto-foto siapa? Foto-foto orang-orang yang hatinya tidak dekat dengan Allah, tidak ingat kepada Allah. Ingin selfie, foto bersama dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, yang jauh dari Allah. Allah, 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 Allah. Dan ketika jauh dari Allah dianggapnya adalah hiburan. Ketika dengan dekat dengan Allah dianggapnya adalah tekanan. Dibawa zikir, bawa baca Quran, dibawa ngaji, mencari ilmu bersama ulama, merasa terpaksa, ini merasa tekanan. Lalu hiburannya kemana? Hiburannya ketika lupa hatinya kepada Allah. Ya hiburan dululah. Kemana hiburannya? Hiburannya ternyata ketika lupa kepada Allah. Oh, jadi itu yang dianggap hiburan oleh kalian. Kalian merasa bahagia ketika hati kalian putus hubungan dengan Tuhan kalian, yang menciptakan kalian, yang mengurus kalian, yang menghujankan nikmat. Pernahkah ada mungkin setan pun tidak akan berani mengakuinya? Setanmu nggak akan laku karena bertolak belakang dengan akal yang sehat. Kenapa kita sampai puluhan tahun kita sekolah hanya ujungnya kita ingin diterima lamaran kerja kita, ujungnya hanya ingin dikasih duit sekian juta oleh si A dan si B, sehingga kita rela berangkat pagi-pagi pulang sore, bahkan kita kerja malam, shift malam dan sebagainya. Kadang lagi kerja meninggalkan anak istri, ada yang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Subhanallah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tiada henti memberikan nikmat kepada kita, menciptakan segala sesuatu kita, mengurus segala sesuatu kita. Ruh kita pertama diciptakan dengan segala fasilitasnya, alamnya Allah ciptakan, semua yang mengurusnya semua Allah ciptakan. Malaikat yang melayani kita semua Allah ciptakan. Allah ciptakan alam rahim, Allah ciptakan alam dunia. Allah sediakan segala fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi keinginan manusia. Yang dimakan, yang diminum, yang didengar, yang ditunggangi, yang segala untuk kenikmatannya, untuk kesehatannya, untuk kekuatannya, untuk kecerdasannya, untuk keamanannya, untuk segala keinginan. Kapan kita bisa merindukan Allah? Kapan kita
ada perasaan ingin bertemu dengan Allah? Kapan kita ada perasaan ingin dekat dengan Allah? Kapan kita merasa nikmat ketika kita mengingat Allah dan merindukan Allah? Kapan kita merasa bahagia ketika curhat kepada Allah? Ketika membaca firman Allah? Ketika menggali ilmu Allah? Ketika melakukan perintah Allah? Jalla jalaluhu wahda. Semuanya merasa terpaksa. Tapi kalau kepada makhluk yang sama sekali dia tidak berbuat kebaikan kepada kita, walaupun ada yang berbuat kebaikan, tetap hakikatnya Allah lah yang berbuat kebaikan kepada kita. Malah kita ingin selfie, malah kita ingin dekat, malah kita rela, kita bekerja, pergi pagi, pulang sore, bekerja malam dan sebagainya, rela kita dengan senang hati, malah sekolah puluhan tahun hanya untuk menjadi apa? Menjadi karyawan seseorang. Ujung ceritanya itu hasil sekolah. Ujungnya apa? Ujungnya saya karena cita-cita saya ingin menjadi karyawan seseorang. Allah. Oh, saya jadi bos, sama. Jadi bos juga. Saya jadi bos bukan jadi karyawan, pemilik perusahaan. Tetap kita menjadi karyawan dunia yang kita cintai. Menjadi karyawan uang yang kita cintai. Pahami oleh kita semuanya. Hayati oleh kita. Kenapa kita tidak senang, tidak rela menjadi karyawannya Allah? Sampai kapan kesesatan kita? Apakah kita akan biarkan kesesatan ini sampai kita mati? Kematian sudah ada di kelopak mata kita. Malakal maut sudah siap menunggu tugas dari Allah. Kapan dan di mana nyawa kita akan dicabut oleh malakal maut? Apa kita akan membiarkan hati kita dalam keadaan seperti ini? Apakah kita rela menjadi pengikut syaitan? Apakah kita rela menjadi pengikut hawa nafsu kita? Kepada hawa nafsu, kepada dunia, kepada syaitan kita sami'na wa ata'na, kita tunduk. Tapi kepada zakat yang mencarinya, saya lagi mengeluarkan lagi. Menyuruh berhaji ke Baitullah, merasa dirugikan oleh Allah. Sekian puluh juta saya hasil usaha kerja keras saya, ujung-ujungnya saya harus keluarkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, apakah kita lebih ridho menjadi karyawannya setan ketimbang karyawannya Allah? Jadi hambanya hawa nafsu ketimbang hambanya Allah? Ini adalah kesesatan, namanya fi dhalalim mubin. Dhalalim mubin, kesesatan yang nyata yang Allah sudah sebutkan dalam Quran. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Bagaimana tidak nyata kalau kita berpikir jernih seperti yang barusan? Nyata kesesatan kita ini. Saya hari-hari saya ternyata tersesat. Setiap malam saya tersesat. Setiap detik dan menit saya tersesat. Keadaan hati saya ini tersesat. Melalui majelis yang agung seperti ini, kita mencari cahaya untuk menerangi hati kita. Carilah cahaya untuk menerangi hati. Jangan biarkan hati ini gelap gulita sampai kita menghadap Allah dalam keadaan kegelapan hati. Kegelapan hati, ingat, adalah kegelapan di alam kubur kita. Kegelapan hati adalah kegelapan di alam mahsyar kita. Kegelapan hati adalah kegelapan ketika melintasi siratal mustaqim. Kegelapan hati adalah kegelapannya api neraka. Siapa yang di dunia hatinya gelap, maka oleh Allah dimunasabahkan, oleh Allah disetelkan dengan kegelapan sampai kepada tempat yang penuh dengan kegelapan, yaitu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka
Al-Habib Zain bin Ibrahim As-Samit radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bih, beliau berkata di dalam halaman 91, kita meneruskan sedikit perkataan beliau. Beliau menukil daripada perkataannya Sayyidina Fatah Al-Mausili radhiyallahu ta'ala anhu, seorang waliullah. Al-Habib Zain berkata, qala, telah berkata Fathun Al-Mausili radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Fatah mengatakan, alaisal maridu idza muni'at ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Bukankah orang yang sakit ketika dia terhalang, tertolak makan, minum dan minum obat, bukankah dia ujungnya akan mati? Qalu, maka orang-orang saat itu menjawab, bala, ya Tuan Syekh, pasti orang mati. Kalau orang yang sakit tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau minum obat, dia akan mati. Ya, kata Imam Fatah Al-Mausili, qala kadzalikal qalbu, begitu juga hati, kata beliau. Idza muni'al hikmata wal ilma salasata ayyamin yamut. Jika hati ini tertolak untuk mendapatkan hikmah, tertolak daripada ilmunya Allah. Ketika hati tertolak, tidak bisa mendapatkan hikmah, tidak bisa mendapatkan ilmu Allah, 3 hari saja, kata Imam Fatah Al-Mausili, wali besar, beliau mengatakan yamut, hati itu akan mati. Ingat, hati itu akan mati ketika tidak mendapatkan hikmah. Makanan hati, kehidupan hati itu ketika hati mendapatkan hikmah dan mendapatkan ilmu Allah. Maka jangan sampai lebih dari 3 hari, jangan sampai kepada batasan 3 hari. Ingat, tidak menggali ilmu Allah, tidak menggapai hikmah, usahakan oleh kita. Kita tidak bisa hadir, hanya bisa hadir umpamanya dalam 7 hari 3 kali, gitu kan? Kita khawatir hati kita ini mati. Minimal kalau kita ada darurat, ada halangan, jangan sampai tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, walaupun melalui audio atau video streaming, diulang-ulang itu. Maka Al-Fakir sengaja membuat Asyifa TV. Alhamdulillah sekarang hadir di Indonesia Nabawi TV, yang kontennya, yang di dalamnya adalah nasihat-nasihat dan ilmu dan arahan-arahan irsyadat nabawiyah, ilahiyah, ketuhanan dan kenabian, supaya manusia ini tidak mati hatinya. Andai kata tidak bisa setiap hari hadir di majelisnya ulama, minimal mendengarkan nasihat ulama, apalagi lewat TV bisa melihat wajahnya ulama walaupun melihat dari kejauhan, walaupun melihat melalui media. Tapi jangan sampai kita menganggap sama ketika kita melihat melalui media dan langsung ketemu dengan ulama. Lah, tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Jauh perbedaan dari bumi sampai aras kursinya Allah. Hadirnya kita dengan orang soleh saja, ketika kita duduk dekat, maka penyakit-penyakit hati akan sembuh. Hanya hadir, hanya duduk bersama orang soleh. Bagaimana orang soleh itu? Ya ulama. Bagaimana kalau orang soleh itu adalah wali Allah? Maka kegelapan-kegelapan hati, kotoran-kotoran hati, ya, semuanya akan terkikis habis, tergosok semuanya.
pulang dari majelis yang seperti itu, hati kita sudah berubah, bercahaya. Semoga semuanya yang hadir dalam majelis ini hatinya dirubah oleh Allah dengan penuh cahaya. Ketika pulang kita, hati kita sudah bercahaya. Pahami oleh kita wasiat Al-Imam Fatah Al-Mausili ini. Kalau hati kita tidak mendapatkan makanan hati, yaitu hikmah dan ilmu Allah selama 3 hari, maka hati ini akan mati. Qala al-Imamul Ghazali, telah berkata al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Kita semua tahu siapa al-Imamul Ghazali, yang mana arahan-arahannya, yang mana isyarat-isyaratnya, yang mana keilmuannya, suluknya, tariqahnya menjadi rujukan para wali-wali Allah, rujukannya para salikin, rujukannya ahli tariqah, siapa yang menempuh jalan Allah. Setelah ada Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya berkiblat ke sana, berkiblat kepada Ihya-nya Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka orang yang benci kepada Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali ini pertanda orang yang tidak mau sampai kepada Allah. Karena semua perkataan Al-Imam Al-Ghazali, arahan Al-Imam Al-Ghazali ini sesuai dengan kandungan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk menyampaikan hati manusia kepada Rabbnya. Dan ini disepakati oleh para wali-wali Allah. Dan para wali Allah sudah menemukannya, para wali Allah sudah merasakannya. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, benar bisa sampai kepada Allah. Dengan keilmuan seperti itu, dengan arahan-arahan seperti itu, maka orang yang benci kepada Ihya Ulumuddin, kepada arahan-arahan yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin, ini pertanda orang ini orang yang tidak mau sampai kepada Allah dan orang yang tidak akan sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Walaupun mengaku saya lewat Quran, saya lewat hadis, yang dimaksud Anda lewat Quran itu bacaan, yang dimaksud Anda lewat Quran hadis itu hanya terjemah, atau kandungan makna yang ada dalam Quran dan hadis itu. Kalau kandungan makna yang ada dalam Quran hadis itu dengan pengamalannya benar, tapi kalau Quran dan hadis hanya bacaan dan hanya menerjemahkannya saja, ingat, tidak mendalami kandungan Al-Quran dan Sunnah yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya dengan sesungguh-sungguhnya, tidak akan sampai hanya bacaan saja. Kalau yang dimaksud oleh Anda kandungan Al-Quran, kandungan Sunnah itu, ya, yang sesungguh-sungguhnya dalamnya Al-Quran, dalamannya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalian akan menemukan Ihya Ulumuddin sama dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang kalau dimaksud oleh kalian, yang dimaksud oleh kalian adalah cuma bacaan, terjemahannya saja, pemahaman secara sekilas saja, tetap Anda tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Walaupun mengaku melalui Al-Quran dan melalui Sunnah. Dan jangan menganggap kepada para wali Allah seperti Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa ihyanya bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Ingat, para wali Allah yang sudah sampai kepada Allah menyepakati. Kenapa? Karena memang sesuai, cocok. Iya, saya sudah sampai kok kepada Allah. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu seperti itu. Dan berapa banyak orang-orang yang bisa sampai kepada Allah karena menjalankan isyarat-isyarat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tidak ada yang mengagungkan dan mengakui kebesaran, kehebatan, kebenaran, keistimewaan Al-Imam Al-Ghazali kecuali wali-wali Allah. Dan tidak ada orang-orang yang membenci dengan Al-Imam Al-Ghazali, yang membenci karangan Al-Imam Al-Ghazali, kecuali orang-orang yang dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Allah, 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 Allah. Al-Imam Al-Ghazali berkata, walaqad sadaqa rahimahullah, sungguh telah benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Fatah Al-Musili. Fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmah, karena sesungguhnya makanan hati itu adalah ilmunya Allah dan hikmah. Wa bihi ma hayatuhu, dan dengan keduanya itu hidupnya hati. Kama anna ghidha'al jasadi at-ta'am, seperti mana sesungguhnya makanan jasad ini adalah makanan biasa yang zahir. Wa man faqadal ilma, maka barang siapa orang yang kehilangan ilmu Allah dalam hatinya, faqalbuhu maridun, maka hatinya sakit. Wa mautuhu lazimun, dan kematian hatinya pasti terjadi. Walakinnahu la yash'uru bih, namun orang tersebut tidak merasakannya bahwa hatinya sedang sakit, bahwa hatinya sudah mati. Idh hubbud dunya, karena cintanya kepada dunia, wa syughluhu biha, dan kesibukan hatinya dengan dunia, abtala ihsasahu, membatalkan perasaan hatinya tersebut, membius perasaan hatinya tersebut, rasanya jadi tidak ada, mati rasa. Fa na'udzubillah, maka kita semuanya memohon perlindungan kepada Allah min yaumi kashfil ghita, dari hari yang mana di hari tersebut semua tutup-tutup akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa berbohong, sekarang kita bisa berkelah itu kelah ini, tapi nanti ada suatu hari yang dimana semua penutup hijab-hijabnya dibuka oleh Allah, baik yang disengaja oleh kita, yang tidak disengaja oleh kita, akan terbuka siapa jati diri kita sesungguhnya. Apakah kita ini syaitan, apakah kita ini binatang-binatang buas dan binatang-binatang yang hina, yang menjijikan, apakah kita ini betul-betul insan, manusia yang dikehendaki oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nanti akan terbuka. Tidak perlu debat, tidak perlu diskusi, tapi kita sama-sama perlu introspeksi diri kita. Fa innan nasa niyamun, karena sesungguhnya manusia di muka bumi ini semuanya sedang mimpi, sedang tidur, mimpi dalam tidurnya, mimpi jadi pejabat, mimpi punya harta banyak, mimpi saya punya gelar, mimpi semuanya. Fa idza matu, maka jika mati semua manusia, intabahu, barulah mereka bangun. Mana coba dunia itu setelah di alam kubur? Mana jabatan itu? Siapa yang akan menghargai kita ketika kita jadi raja di dunia, ketika kita sudah ada di alam kubur? Siapa yang akan mengagungkan kita ketika kita punya gelar berderet, 1, 2, 3, 10 gelar di dunia, pengakuan menurut manusia, ketika kita sudah ada di alam kubur? Siapa yang akan menghargai kita, memuji kita ketika kita banyak harta, ketika kita gagah, ketika kita cerdas, ketika kita ganteng, kita cantik, ketika kita punya keahlian di dunia ini, sehingga di dunia banyak yang cinta kepada kita, ingin selfie dengan kita. Ketika kita sudah ada di alam kubur, siapa yang akan mengakui itu? Apakah malaikat akan mengagumi kita karena itu? Lah. Utusan-utusan Allah, para malaikat Allah, malaikat Munkar Nakir, gak akan kagum, gak akan menghormati kita karena kita di waktu di dunia punya jabatan yang tinggi, jadi orang nomor 1 di muka bumi. Lah, tidak. Intaha mulakhasan min al-ihya. Sudah sekian ya, kata Al-Habib Zain radhiyallahu taala anhu, sudah tuntas ringkasan daripada Ihya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kalimat ini manfaat ya, bagi kita semuanya, khususnya bagi Al-Faqih ya, keluarga dan semua murid-murid mustami'in mustami'at, dan juga bagi siapapun yang ingin mengambil manfaat. Dan di akhir pertemuan kita bulan ini, Abuya
menghimbau kepada semua jamaah. Sekarang kita masih ada di bulan yang agung, bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di hari tasyrik juga, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap amal soleh di bulan-bulan yang agung, amal soleh apapun sedikit pun, maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar sekali. Dan kita harus tahu juga, sedikit pun daripada maksiat yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya dengan balasan siksa yang sangat-sangat dahsyat. Karena kita lakukan maksiat itu di bulan yang dihormati oleh Allah, di waktu yang diagungkan oleh Allah. Sehingga dalam Quran Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian melakukan maksiat, mendolimi diri kalian di bulan-bulan yang agung tersebut. Ini wanti-wanti dari Allah. Wanti-wanti dari Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan disamakan maksiat di bulan yang diagungkan oleh Allah dengan maksiat di bulan yang tidak diagungkan oleh Allah. Jangan disamakan. Lalu juga Buya menghimbau kepada semuanya, mumpung ada waktu untuk berkurban sampai hari Senin yang sekarang yang akan datang, tanggal 13 hari tasyrik dalam mazhab Syafi'i. Itu masih waktu ya berkurban. Maka bagi siapapun di antara kita yang belum berkurban, usahakan berkurbanlah. Karena berkurban di hari kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu keutamaannya dan pahalanya sangat luar biasa. Di mana dalam banyak riwayat hadis, baik hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang dhaif, dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kurban kita itu akan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Sebelum darah yang pertama menetes ke bumi, dosa diampuni oleh Allah. Yang kedua, bahwa kurban itu akan menjadi kendaraan kita pada hari kiamat. Sehingga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasiat kepada kita, ahsinu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Perbagus kurban-kurban kalian itu, dombanya yang bagus, sapinya yang bagus, jangan pilih yang kurus, apalagi yang sakit, karena sudah ada yang perbagus. Kenapa? Fa innaha matayakum yaumal qiyamah, karena kurban-kurban kalian itu adalah kendaraan-kendaraan kalian yang akan kalian tunggangi pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman akan menghadap Allah itu menunggangi kendaraannya masing-masing. Sehingga ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, beliau membacakan ayat yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan bahwa nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan semua orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya wafda. Apa wafda itu? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak mungkin
wafdu itu kecuali menunggangi kendaraan. Tidak mungkin wafdu itu kecuali menunggangi kendaraan. Al-wafdu, maka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala dalam tafsirnya ya, bahwa makna wafdu itu, wafid itu jamaknya daripada wafid itu rokib, orang yang menunggangi kendaraan. Jadi nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ketika nanti dihadapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, semuanya menunggangi kendaraan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan wa najaibuhum dohayahum, kendaraannya semuanya adalah binatang-binatang, hewan-hewan kurbannya. Itu kendaraannya. Yu'tauna binuq, kan? Nanti pada hari kiamat akan didatangkan onta, akan didatangkan juga domba. Di mana kita di dunia pernah berudhiyah, berkorban dengan onta, domba, dengan kambing, dengan sapi, dengan kerbau, umpamanya. Nanti akan didatangkan, nanti dihias oleh Allah kendaraan ini, lam yaral khalaik mithlaha. Semua makhluk tidak akan pernah melihat keindahan binatang kendaraan seindah binatang kurban yang pernah dijadikan kurban oleh kita di dunia. Akan menjadi kendaraan yang paling istimewa nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Alaiha arhilah minad zahab, sudah dihias oleh Allah dengan sela-sela, gitu kan, dari emas. Wa azimmatuha minaz zabarjad, dan juga tali-talinya nanti ke kendaraan hewan kurban kita itu, masya Allah, dihias dengan apa? Dengan hiasan batu-batu zabarjad dari surga. Kita akan menunggangi itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada kita, ahsinu dohaya. Kurban itu harus yang baik, sapinya yang baik, kurbannya yang dombanya yang baik, yang gemuk, yang sehat, yang indah dilihatnya. Nanti akan semakin indah ya ketika kita menungganginya ya. Usahakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa udhiyah kita itu akan dijadikan oleh Allah dari setiap bulu-bulu badannya ya, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qasrun. Akan dijadikan oleh Allah Ta'ala qasrun, dijadikan istana di surga. Bulu-bulu yang ada di kepala hewan kurban ini oleh Allah akan dijadikan jariyah huril 'ain, bidadari untuk kita. Sejumlah setiap lembar bulu yang ada di kepala hewan kurban kita. Allah. Setiap potongan-potongan dagingnya akan dijadikan oleh Allah akan dijadikan istana. Setiap potongan-potongan tulangnya juga akan dijadikan kendaraan nanti di surga. Allah. Ini ganjaran yang Allah siapkan bagi setiap hambanya yang berkurban di hari-hari kurban. Dan setiap lembar rambutnya, di dalam riwayat hadis lain, akan menjadi 10 derajat dari Allah setiap lembar rambutnya, dan akan dikasih 10 kebaikan oleh Allah, akan dikasih 10 dosa, akan dihapus 10 dosa dari setiap lembar rambut hewan kurban itu.
Usahakan berkurban kita di hari-hari kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ya kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan kurban setiap tahun ya. Lalu juga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap penggalan dagingnya akan dijadikan burung yang sangat indah. Sebesar unta bukhati, unta yang sangat besar yang di punggungnya ada dua yang menonjol gitu kan. Itu unta bukhati. Yang nanti akan menjadi kendaraan kita di surga. Ya, kemana kita ingin jalan-jalan menunggangi burung-burung itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, 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 Allah. Dan ketika domba atau sapi atau kerbau atau unta atau kambing perutnya dibelah, maka janji Allah kita akan dikeluarkan nanti dari alam kubur dalam keadaan kita aminan minal ju'i wal atas wa ahwalil qiyamah, dalam keadaan kita aman dari rasa lapar, aman dari rasa dahaga, dan aman dari semua bencana-bencana pada hari kiamat. Subhanallah, ini karunia yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan kurban. Dan waktu kurban masih ada ya, hari ini dan hari besok. Usahakan, berjuang, nabung, bagaimana setiap tahun kita bisa berkurban ya. Bukan bagaimana saya setiap tahun bisa menerima daging kurban, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita setiap tahun bisa berkurban. Minimal satu keluarga satu, itu minimal. Dan kita punya istri, kita punya anak, itu satu, itu minimal. Tuh. Kalau bisa, kalau mampu setiap orangnya satu. Malah kalau mampu setiap orangnya satu sapi. Malah kalau mampu bukan satu sapi, puluhan sapi. Saya satu orang kurban saya, tapi saya ingin kurban dengan 10 sapi, 100 sapi. Nah, lebih bagus lagi. Kendaraan kita jadi banyak nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita semuanya ya. Baik saumnya, sholatnya ya di bulan yang agung ini khususnya, maupun kurbannya. Dan semoga Allah menerima hajinya saudara-saudara kita yang melaksanakan haji ya, yang melaksanakan umrah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat membuka lagi akses ya, jalan untuk umat Islam untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ya, di tahun yang akan datang. Dan semoga Allah taala mengamankan Indonesia, mengamankan negeri-negeri muslimin semuanya dari segala hal yang menghalangi daripada kebaikan, dari segala hal yang merugikan dan yang merusak, dari segala hal yang mencelakakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Haram Makkah, Al-Haram Madinah dari segala kejelekan zahirnya dan batinnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita semua dan umat Islam kepada kesucian dari segala dosa-dosanya. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan amal ibadah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih banyak kepada kru Nabawi TV yang telah meliput acara yang mulia ini. Semoga mendapatkan keberkahannya, mendapatkan pahala yang melimpah, dan semoga manfaat bagi umat semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتي منون واغفر فأقرب من تتقى تبشر مصطفى من إلى الحق دعانا والوفا ابن في حيل ناس شفا وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صعب المصاب الغرر أمريتك فانسبحت فيها الحصى وأروت بماء عبير على معش ومعاد وعلى ذريات وباطن وظهير أمريتك فانسب فيها الحصى وأروت الجيش بماء حمير على معش ومعاد وعلى ذريات وباطن وظهير أمريتك فانسب فيها الحصى وأروت الجيش بماء همير على معش ومعاد وعلى ذريات وباطن ليسر الأمر علينا سرعة لنذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرم يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة لنذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة من هذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باقتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والثناء. Kepada para jamaah, insyaallah pada malam Khamis sekarang yang akan datang, yaitu malam 16 Agustus. Malam 16 Agustus, Abuya di sini akan menambah acara secara khusus pengajian Ihya dan pengajian tafsir Sawi dan pengajian Tanwirul Qulub dan ijazah Quran dengan haulnya kemangkatan seluruh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Haul kemangkatan seluruh Republik Indonesia yang kita tahu di dalamnya para wali-wali besar, para ulama-ulama Allah, ya, mereka para syuhada, para sholihin, muslimin muslimat, insyaallah pada malam Kamis sekarang ini. Jadi bagi siapa yang mau hadir, ini ada momen tambah Agustusan, silahkan hadir di malam Kamis sekarang. Kita sekarang akan sholat duhur berjamaah. Bagi jamaah yang belum punya wudhu atau yang batal, silahkan wudhu dulu. Jam 11 lebih, sekarang sudah masuk waktu duhur ya. Jam 11 lebih 58, 59 sudah masuk waktu duhur, adzan.
من الشيطان